Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman yang ingin dikategorikan sebagai orang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu sampai mati kecuali dalam keadaan berserah diri muslim. Ayat ini memang selalu Rasulullah SAW ulang-ulang setiap kali beliau menyampaikan khutbah Jumat. Bukan berarti beliau dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak hafal, tapi pentingnya ayat ini adalah khususnya bagi kita yang kira-kira 1400 tahunan sesudah beliau wafat. Mungkin kita sudah lupa dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Maka di hari Jumat, jamaah ini berkumpul untuk mengingat kembali wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabinya. Subhanallah wa bihamdih, di antara yang perlu saya sampaikan juga adalah selama saya berpengalaman menyampaikan risalah-risalah, alhamdulillah semakin sedikit pula, tetapi masih ada yang mengira bahwa Islam ini adalah agama Arab. Islam hanya mempunyai 25 nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari ayat yang jelas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya adalah katakanlah, sampaikanlah, nyatakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan seluruh anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan kepada Isa, dan seperti apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Ini ayat yang jelas, saudara. Subhanallah, kita hidup di negeri yang alhamdulillah, saya kalau membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ saya terharu betapa ada kalimat yang indah sekali bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Itu jelas sekali. Dan kemudian di pasal 29 ayat Undang-Undang Dasar 45 ayat 1-nya disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa namanya dalam bahasa Arab adalah tauhid, saudara. Ini rambu-rambu yang tidak boleh kita lupakan. Apalagi ini di akhir zaman. Di akhir zaman pasti Dajjal akan datang, dan menjelang kedatangan Dajjal Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali bisyarah hadis bahwa akan ada tanda-tanda. Dan separuh lebih dari tanda-tanda menuju kedatangan Dajjal dan kedatangan Ya'juj dan Ma'juj itu, subhanallah wa bihamdi, sedang terjadi. Di antaranya, betapa kemarin saya tercenung hari asar kemarin, tepat kemarin asar, saya sedang tenang-tenang di kamar saya menjelang sore. Tiba-tiba langit kamar saya itu, langit-langitnya runtuh sebagian, seperempat. Mungkin karena sudah lapuknya kayu. Kemudian saya mengingat betapa 500 orang lebih sedang tenang-tenang di rumah sakit. Tiba-tiba
mengalami pemboman yang luar biasa. Saudara-saudara kita di Darussalam, di tanah Syam, di Darussalam itu, khususnya di Filistin, di Gaza, tiba-tiba entah bagaimana nasibnya sekarang. Itu saya betul-betul, Masya Allah, Alhamdulillah saya merasakan dapat teguran dari Allah. Betapa saya menerima kemerdekaan ini seakan-akan tanpa harus saya usahakan. Karena saya lahir di tahun 70-an, sudah merasakan aura kemerdekaan. Sementara jelas sekali, sebelum kita menjadi negara seperti ini, saudara-saudara kita di Filistin sana, setahun 2 tahun sebelum proklamasi 45 itu dinyatakan, mereka sudah dengan tegas, dengan fatwa majelis ulama atau ulamanya. Kalau kita katakan ulil amri itu adalah 2, yaitu ulama dan umara. Maka ulamanya mengatakan dengan jelas kemerdekaan bangsa Hindia Belanda atau Nusantara inilah apa namanya, itu harus didukung penuh. Dan mengalirlah bantuan luar biasa. Saya ingat ada dikisahkan dari kesaksian-kesaksian sejarah, ada kaum saudagar yang seluruh tabungannya di bank diberikan langsung kepada wakil-wakil Indonesia yang dulu menengadahkan tangan ke Filistin. Dukungan itu kemudian disambut dengan gegap gempita oleh Mesir, oleh Suriah, Saudi, Afghanistan, semuanya. Sampai detik ini kita masih bersahabat dengan mereka. Itulah yang perlu kita betul-betul syukuri. Tetapi kini mereka menderita. Dan yang kita nikmati sekarang ini, dengan teknologi saya sedang dalam keadaan kurang sehat. Tapi subhanallah dengan teknologi ini, saya dapat suara saya sampai ke ujung masjid yang luas ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah rahasia-rahasia teknologi, sains, teknologi, ilmu-ilmu yang dibuka seluruhnya oleh Allah. Betapa dulu masjidnya Rasulullah SAW, atapnya itu adalah hanya pelepah kurma. Dindingnya hanyalah batu-batu dan tanah yang dipadatkan. Landasannya bukanlah marmer, Masya Allah apa ini yang bagus sekali. Mereka kepanasan luar biasa. Kalau Anda sekarang merasa kepanasan di Surabaya ini, bayangkan bagaimana dulu Rasulullah SAW tidak pakai AC. Tidak ada internet, tidak ada mikrofon, tidak ada listrik. Tapi mereka dengan keteguhan imannya mereka, dengan Islamnya mereka, imannya mereka, ihsannya mereka, bahkan ada orang-orang di kalangan mereka, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, salafus soleh, pendahulu kita yang saleh, yang dijamin masuk surga hatta sebelum meninggal dunianya. Sumpah, sungguh ini sudah merupakan tanda-tanda yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis yang panjang, 3 perang utama kata Rasulullah yang dijanjikan akan menjadi perang terakhir. Perang terakhir itu sedang terjadi. Hadis ini sahih. Pertama di Syam, kedua di Irak, ketiga di Yaman. Syam ini sekarang menjadi 4 negara nasionalisme. Pertama adalah Filistin, kedua adalah Suriah, ketiga adalah Yordan, keempat adalah Libanon. Ini Syam. Lalu ada Irak, lalu ada Yaman. Semuanya sudah menjadi tempat pertempuran di mana mereka tidak mungkin lagi tidur-tidurnya seperti kita sekarang. Yang kita berhutang kemerdekaan kepada mereka semuanya itu. Apabila mereka dulu tidak memilih untuk membela kita, bisa saja. Tapi karena ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan Islam, dalam satu kalimat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, seluruhnya berkumpul, tidak peduli ini manhaj, apa ini, tidak peduli organisasi, ini sudah, bismillah. Insya Allah karena mereka beriman, saudara. Sungguh, saya sering merenung, di sini saya lihat banyak kaum manusia, bentuknya bermacam-macam. Tidak ada, maaf, bentuk matanya yang sama, hidung yang sama, tidak ada. Andai kata kita diciptakan oleh Allah sebagai pohon di luar sana, itu makhluk Allah. Andai kata kita diciptakan sebagai kucing, seperti anjing, maaf, atau maaf lagi, cacing di dalam perut kucing, mana kita bisa membantahnya? Mana kita bisa menolaknya? Tapi Allah dengan sindiran luar biasa dari Allah menciptakan kita sebagai manusia. Ada yang dari lahirnya sudah muslim. Saya punya murid-murid yang lahir dari keluarga non-muslim. Ada yang Kristen, ada ini, ada yang mungkin dulu ateis. Mereka meninggalkan keluarga-keluarganya, dihina oleh keluarganya, menjadi mu'allaf, menjadi muhtadin.
Masih juga kekurangan harta, tetapi mereka teguh dalam iman. Subhanallah, nikmat Islam, iman, ihsan adalah, saya kira-kira 1-2 pekan yang lalu diserang di media sosial saya. Apakah karena saya menulis perkataan dari Umar bin Khattab dalam keadaan perang, orang-orang kami yang meninggal dunia di surga, orang-orang kalian yang meninggal dunia di neraka. Lalu entah datanglah seorang tua, saya lihat direktur ini, saya lihat maaf dari kalangan non-muslim. Dia berkata, apakah kamu sudah merasa pasti kamu merasa masuk Islam, masuk surga? Saya bilang pasti. Seluruh orang yang beriman kepada Allah, mengakui tauhid, pasti masuk Islam, pasti masuk surga. Jaminannya banyak sekali. Saya paparkan dan akhirnya saya buka kitab dia. Coba tunjukkan di mana di kitabmu yang mengatakan bahwa orang yang kamu yakini sebagai Tuhan itu adalah Tuhan. Tolong sebutkan. Dia tidak bisa menjawab sampai sudah 2 pekan ini. Alhamdulillah. Itu sudah walam tarda'wan kal yahudi walan nasar. Dan itu saya tidak kenal orang ini, hanya di media sosial saya. Sampai detik ini masih ada di media sosial saya. Saudara-saudara, dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah nabi seluruhnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi 124.315 di antara mereka adalah rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau Anda tidak bangga, tidak bersyukur menjadi muslim, saya tidak tahu lagi harus berkata apa. Karena Islam ini bukan agama Arab. Islam ini adalah agama sebelum dunia ini diciptakan. Nanti dunia sudah tidak ada lagi, pindah ke kehidupan berikutnya. Itulah juga tauhid. La ilaha illallah. Bukankah kalau ada kematian, ada musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga seluruh isyarat bahwa seluruh kehidupan ini adalah berhubungan seluruh dari Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seluruh ilmu-ilmu, matematika, fisika, biologi, kemiliteran, politik, ekonomi, seluruhnya itu dari Allah. 124.000 nabi kita, juga para penguasa, para raja, para menteri, para hakim, para panglima perang, para tentara, pebisnis, tetangga yang baik, petani, peternak, dan seterusnya. Tapi tidak menghalangi mereka menjadi terus berdakwah. Itu yang kita harapkan. Generasi-generasi yang mungkin dia dokter, dia insinyur, dia ekonom, dia profesor, dia apapun, dia tentara, dia polisi, apapun sudahlah. Tapi dia bergerak jalan yang lurus. Karena itu kita setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Tetapi ingat, 17 kali pula kita harus memahami di situ di surah itu ada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang dimurkai Allah dan ada orang yang tersesat. Ini juga dari tafsir para ulama sejak 1400 tahun yang lalu. Ini adalah juga ayat-ayat mengenai perbandingan agama, saudara. Kita di masa terakhir. Sebelum kita sudah banyak sekali orang berkeyakinan ini, itu. Tetapi dari dulu jalan yang lurus satu, jalan tauhid. Kita harus mengenalnya, bukan untuk menghina mereka, malah kita ajak mereka ke surga. Dakwah, nasihat. Ad-dinu nasihat. Rasulullah SAW, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin, untuk semuanya. Kita sampaikan. Maaf, misalnya nanti, insya Allah kita masuk surga. Apa kita tega melihat ada teman kita bermain di dunia, dia di neraka? Karena dia meyakini hal yang tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang tadi, Pancasila, ketuhanan yang esa. Maaf, ini tafsir saya. Saya dosen, saya mempunyai sertifikat MPR RI untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan dan NKRI dari MPR RI. Saya sudah sampaikan tafsir ini di hadapan ratusan para akademisi dan dari ilmu perbandingan agama, dan tidak ada yang membantahnya. Inilah Islam, saudara. Kemudian di antara petunjuk dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Jawabannya berikutnya adalah tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yakni kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu sendiri. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jihad ini makna yang sebenar-benarnya adalah berupaya keras. Itu jihad. Jangan Anda kelirukan kalau ada di sini orang-orang yang kurang paham. Kalau perang itu kan bahasa Arabnya lain lagi. Itu harb atau ghazw. Itu lain lagi. Ini jihad. Tadi saya dari rumah saya dengan murid saya ke sini berjihad supaya datang tidak terlambat. Karena takmir sudah mengatakan jangan terlambat. Ya sudah, saya berjihad. Padahal tadi pagi saya masih rapat dengan seorang kiai dari Kalimantan yang datang ke Surabaya menemui saya di pertengahan pusat kota. Alhamdulillah tidak terlambat. Itu jihad. Anda berupaya ke sini mendengarkan dengan seksama dari rumah, dari mana-mana. Anda dengarkan, itu jihad Anda. Di mana dari hari Jumat ke Jumat bagi orang sungguh-sungguh berjamaah di hari Jumat ada ampunan dosa. Anda melangkah dari rumah Anda ke sini, setiap langkahnya adalah ampunan Allah. Setiap langkahnya lagi adalah kenaikan derajat. Yang tidak dapat dicapai, tidak dapat didapatkan di hari-hari lain. Hanya Jumu'ah hari raya yang berulang setiap pekannya. Dan di hari Jumat ini ada adab-adabnya memakai baju yang terbaik, harum-haruman, mandi besar, harum. Terbaik Anda menghadap ke bos, Anda menghadap kepada atasan, kepada pemerintah, kepada ulama dengan pakaian terbaik. Mengapa ke masjid hanya memakai pakaian seadanya? Bukankah pakaianmu, badanmu, setiap milimeter tubuhmu dari Allah? Ini rumah Allah. Mengapa? Saya pekan lalu baru kembali dari Malaysia. Di sana 4 negara bagian di sana sudah menetapkan hari Jumat sebagai hari libur. Entah kapan kita bisa seperti itu. Mereka bilang akan ada lagi negara bagian lagi, insya Allah. Begitu. Itu negara tetangga kita, satu rumpun dengan kita. Satu leluhur insya Allah. Karena yang namanya Melayu itu antara Malaysia, Sumatera sampai Kalimantan itu Melayu semua dan sebagian Jawa. Dan dari dulu kerajaan Jawa dengan kerajaan Melayu tidak pernah bertentangan. Mereka bekerja sama. Saya juga di satu organisasi pengurusan para raja-raja, itu keterangan mereka. Dan ini mimbar yang mulia, saya tidak mungkin berbohong di sini. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah. Apa manfaat darinya? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fil jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik dalam surga Aden yang tinggi. Itulah kemenangan yang agung. Itu nanti di akhirat. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, apa manfaatnya kalau saya berbisnis dengan Allah, berjihad di jalan Allah? Kalau saya jadi pebisnis, saya jadi dosen, saya jadi orang kantoran, saya jadi tentara, jadi polisi, saya tidak korupsi. Itu bisnis dengan Allah. Itu kejujuran. Itu amanah seluruh dari para nabi. Betapa Umar bin Khattab mengancam gubernurnya dengan tulang yang digores. Sehingga kalau gubernurnya itu korupsi, Umar akan menggores tulangnya. Itu bagian dari jihad, Pak. Menjaga diri kita mencari harta yang halal. Allah memerintahkan kita menjaga diri kita. Apa tidak sayang? Saya paling tidak suka jika sariawan, Pak. Bayangkan kalau bibir saya nanti ditempelin malaikat di neraka. Saya tidak mau, Pak. Tolong kita jaga diri kita sendiri, semua yang kita kecintaan kita. Nah, ada manfaat berjihad di jalan Allah, menjaga diri kita dari amar ma'ruf dari munkar. Kita melakukan itu, menjaga diri dari yang haram dan melakukan yang halal. Dijawab lagi oleh Allah. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fathum qarib. Wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yakni pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat pada waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang beriman, yang mau beriman. Karena kita boleh memilih tidak beriman. Dipersilakan oleh Allah menjadi kafir. Cari ayat di Al-Quran. Jadi kalau kita mau berjalan jalan Allah, Allah akan memberikan surga, ampunan, dan perhatikan orang-orang yang bertakwa.
selalu ada pertolongan baginya di kehidupan ini. Maka mungkin Anda sedang tidak punya uang, Anda tidak punya kesempatan. Banyak cara bermanfaat bagi orang lain. Bahkan kata Rasulullah, menyingkirkan batu dari jalanan itu sudah sedekah. Bagi yang berilmu mengajarkan ilmunya. Mencegah diri sendiri dari perbuatan jahat, itu adalah sedekah. Hadisnya sahih, Pak. Maka Rasulullah pun mengatakan, qala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum lin nas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tetapi juga adzalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebaikan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Sekarang di mana kita mendengar teriakan birruh biddam naftika ya Aqsa, dengan roh, dengan darah kami akan membela mu Aqsa. Itu artinya, mengapa Al-Aqsa? Mengapa Al-Aqsa? Mengapa Al-Aqsa? Pertama, itu adalah kiblat pertama kita. Al-Aqsa juga adalah nanti akhir zaman Rasulullah Isa Al-Masih dengan Al-Imam Al-Mahdi juga akan di sana menjaga seluruh dunia dalam keadaan muslim. Di mana pada saat itu Dajjal Al-Masih laknatullah sudah dikalahkan. Saudara, saya juga menekuni ilmu perbandingan agama. Singkat cerita, mungkin di kajian lain bisa lebih detail, tapi saya bertanggung jawab atas omongan saya ini. Yang disebut sebagai Dajjal, yang sedang ditunggu oleh kaum Yahudi. Baik Yahudi yang palsu, yang sekarang sedang menjajah Palestina, Zionis itu, mereka menjadi palsu. Mereka bukan Bani Israel. Mereka hanya keturunan Askenazi, dari Khazar, keturunan Khazar, dari wilayah Kaukasus, di kira-kira Asia. Mereka mana ada Bani Israel asli kulitnya putih, matanya biru, rambutnya pirang. Tidak ada. Itu Eropa Asia. Tapi ratusan yang tahun yang lalu memilih agama Yahudi, merasa lebih Yahudi daripada Yahudi sendiri. Karena itu Anda temukan orang yang lebih asli sebagaimana Israel, yakni Bani Israel atau Yahudi yang disebut sebagai Haredi, Ortodoks, Sephardim dan lain-lainnya menolak penjajahan Palestina. Karena mereka tahu di Taurat mereka tidak boleh mengklaim tanah yang dijanjikan atau the promised land kecuali Mosiah mereka datang. Tetapi yang namanya Yahudi kulit putih Eropa ini sok-sokan. Karena itu pantas kalau kita melawan mereka. Apalagi mereka juga menolong kita Palestina. Dulu Palestina menerima para pengungsi Yahudi Askenazi yang mereka dibunuhi oleh Hitler di Eropa. Sekarang mereka malah menghinai, mendolimi, dan pasti mereka akan merebut Al-Aqsa. Berusaha. Saya punya teman lulusan Kairo, dia mengatakan, saya sudah diminta oleh Hamas dan diminta oleh Israel pencitraan satelit ada apa sebenarnya di bawah Al-Aqsa. Dari dulu perang salib juga berpusatnya di situ. Kalau Masjidil Haram insya Allah dibangun oleh Bapak kita sekalian Adam alaihissalam dan diperbarui oleh Ibrahim dan Ismail. Kalau Madinah adalah kota Nabi Rasulullah SAW, maka yang namanya Al-Aqsa nanti, perhatikan omongan saya, buktikan akan menjadi pusat alam semesta dunia sebelum kiamat. Itu dia. Tetapi Mesias yang mereka datang itu, atau Mesias itu, pertama, dari Bible, khususnya di bagian Tesalonika dan lain-lainnya, sebenarnya Dajjal itu sama dengan Antikristus, musuh Yesus. Maka disebutkan di Quran dan hadis akan ada dari kaum mereka yang beriman kepada Islam. Ya, itu introduksi. Kedua, Dajjal Al-Masih ini adalah Mesias ini adalah Dajjal. Yang baik di Tesalonika maupun di hadis-hadis disebutkan memang akan dibunuh oleh Rasulullah Isa Al-Masih alaihissalam di Babul Lut, di pintu Lut. Di mana? Ya disebut yang sekarang ini Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Bukit Zion atau Al-Quds, khususnya di bagian Lut. Di Sion, di Babul Lut. Kemudian adalah maaf imam ke-12 bagi Syiah. Itu persamaannya ada karena Syiah imam ke-12 yang akan muncul dari sana dengan diikuti puluhan ribu Yahudi. Kemudian persamaannya lagi adalah maaf dewa bagi kaum-kaum mereka yang mempercayai mistisme dan lain-lain. Penyihir terhebat di masa akhir zaman. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Entah kapan kita berjumpa lagi, semoga ini menjadi wasiat bersama. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan simaklah selalu ilmu-ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan membuatnya
memahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis Bukhari dan Muslim sahih, dan tentu untuk dapat seperti itu perlu usaha kita, perlu jihad kita. Tapi hati-hati, kita banyak lalai. Ni'matani makhbulu fihi ma qasir minan nas al-farahu was-sihhatu. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang merugi, yakni satu, waktu luang dan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum ni'am tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikin. Saudara, saya akan ulangi hadis yang tadi saya sampaikan intisarinya. Terjemahnya adalah pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di wilayah Syam, satu pasukan di Yaman, satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, pulihkanlah untukku jika aku mengalaminya." Hendaklah kalian memilih Syam, kata Rasulullah, karena ia adalah negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak dapat, maka hendaklah kalian memilih Yaman dan berikanlah minum hewan-hewan tunggangan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Jadi pada akhirnya bagaimanapun juga Syam, yakni khususnya Palestina dan Suriah dan seterusnya, itu pasti akan bebas. Tetapi kelihatannya akan direbut dulu, ya sudah biarkan saja. Bukan biarkan saja bisa begitu, tapi tentu kita wajib melawannya juga. Tapi ya ini bagian dari, saudara, perang yang dinyatakan oleh iblis, laknatullah, itu belum pernah berakhir. Sejak nenek moyang kita diciptakan Adam alaihissalam belum pernah berakhir seperti ini. Tiap hari kita melawan syaitan, hawa nafsu, berusaha benar. Betapa enaknya orang kaya raya dengan menipu, korupsi, dengan memalsukan identitas ijazah dan lain-lainnya, politik dan semuanya dia. Kita berusaha di tengah selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Percayalah, pertolongan Allah akan datang. Dan Allah bersama, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetapi sabar ini bukan berarti diam. Orang yang berperang itu juga sabar. Melihat strategi, mengintai, merencanakan, menghitung-hitung menghitung-hitung perbekalan, merencanakan dengan segala ilmu, manajemennya dan semuanya. Itu sabar. Singkat cerita, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah wafatnya Rasulullah SAW. Munculnya banyak ujian, munculnya fitnah dari arah timurnya Madinah, sekarang ya dari arahnya Irak dan Iran. Timbulnya firqah perpecahan, kaum Khawarij. Rasulullah mengatakan akan ada 73 golongan, semuanya merasa diri paling Islam, tapi yang paling benar kata Rasulullah yang satu saja yang masuk ke jannah. Munculnya orang-orang mengaku sebagai nabi, sudah banyak amanah dikhianati, diangkatnya ilmu yang benar dan merajalannya kebodohan, termasuk munculnya kaum Ruwaibidah, orang bodoh yang berbicara mengatur masyarakat luas. Dan ulil amri itu, ingat, saya ingatkan, kesepakatan ulama ulil amri adalah dua, ini ulama dan umara. Kita temukan mungkin maaf ada ulama yang keliru-keliru atau bahkan memang sengaja mengajak sesat. Na'udzubillah min dzalik. Banyaknya perzinahan, banyaknya khamr di mana-mana. Merebaknya perjudian, sekarang judi online bahkan belum dilarang. Terjadi pembunuhan, huru-hara di mana-mana, menyolok. Kekejaman kita lihat tiap hari. Kesyirikan, tahayyul, bid'ah, khurafat di mana-mana. Orang banyak memutuskan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Orang-orang pelit, bersikap bakhil, keduniawian. Masjid-masjid dihiasi dengan indah, megah, namun tidak makmur dengan kegiatan. Mahal harganya, tapi murah harganya di mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Banyaknya orang kaum perempuan yang berpakaian tapi laksana telanjang. Jazirah Arabia semakin hijau. Terjadi sekarang. Banyaknya orang bermain musik, banyaknya bangunan tinggi di seluruh negeri, terutama Jazirah Arabia. Budak melahirkan Tuhannya, wafatnya ulama, banyak orang wafat ulama konsul ya semuanya. Tinggal kita tunggu tanda-tanda besarnya. Tapi akhirul kalam, jadi satu hadis yang panjang, kesimpulan terakhir, Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khushani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat yang ini? Yang ditanyai, yakni
Abu Sya'labah bertanya, ayat yang mana? Maka aku Abu Umayyah membaca ayat yang ternyata ayat itu kemudian dikodifikasikan menjadi Al-Maidah ayat 105. Tolong dibaca di rumah nanti. Al-Maidah 105. Maka dia yang ditanya menjawab, demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya. Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hiburan untuk kita. Tolong disimak. Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hingga masanya engkau akan mendapati kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dipertarutkan. Ini luas sekali hawa nafsu itu. Hawa nafsu berkuasa, politik, ekonomi, semuanya. Kehidupan duniawi yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang keluarkannya sendiri. Hendaklah kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu, dan jauhilah orang-orang yang awam. Apalagi yang ruwaibidah tadi. Sebab setelah zamanmu itu, zaman para sahabat Nabi, akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan, saat orang yang memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Ketahuilah, saat itu terjadi, orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, maka pahalanya sama dengan 50 kali lipat orang yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Maksud Rasulullah, kalau di zaman ini, di zaman yang edan kata orang Jawa ini, nek orait gak edan gak keduman, tapi luwih becik wong sing iling kang waspada, lebih bagus orangnya tetap ingat, beriman dan waspada, maka pahalanya 50 kali lipat pahala sahabat Nabi. Dan itu berlaku di semua sisi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya. Rumah tangga, pertetanggaan, RT, RW, kecamatan, semuanya. Tantangan pasti di mana-mana. Dan ingat, saudara, saya tutup. Renungkanlah bahwa Nusantara ini belum pernah tidak diserang. Belum pernah. Sejak zaman Mongol diusir, juga di sini di ujung Galuh di Surabaya, kemudian berganti Portugis, kemudian Belanda datang sporadis, tidak menyatu, tapi menjadi 350 tahun katanya. Kemudian Belanda justru dijajah oleh Inggris dan Prancis, jadi kita pernah secara tidak langsung dijajah oleh Inggris dan Prancis, kemudian Jepang. Sekarang pasti banyak lagi yang mau menyerang. Kenapa? Ya karena kita di antara dua benua, di antara dua samudra, dan populasi kaum muslimin terbanyak di sini. Dan ingat, masih ada dua perang yang kiranya belum terjadi. Rasulullah mengatakan akan pasti terjadi. Ini adalah perang Ghazwul Hindi, perang Hindi, India, Laut India. Ya, kemungkinan ini Asia. Kedua adalah Turk, perang yang melawan keturunan Turk. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidaklah Rasulullah, tolong dibaca, jangan salah paham. Tidaklah Rasulullah menggunakan hari Jumat untuk berkhutbah dengan khutbah yang menyala-nyala, memberikan bahaya. Karena itu di jamaah Jumu'ah ini memang untuk berwasiat. Saya sendiri berusaha supaya hadirin terbelalak dan tidak mengantuk. Karena itu amanah dari Rasulullah, bukan dari saya, Pak. Disebutkan di hadis Rasulullah berkhutbah Jumat itu dengan mata yang menyala-nyala dan suara yang lantang. Ya, saya cuma mencoba meneladani beliau. Semoga jamaah menerimanya. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud Al-Malihim, hadis nomor 4319, sahih. Nah, terus saya bergembira di surau yang panas. Setiap penderitaan kita disebutkan di banyak hadis, hatta hanya pusing, hatta hanya lelah, apalagi hanya tutup duri, kata Rasulullah, semuanya mendapatkan pengguguran dosa. Jadi tetap kita bergembira dan berpegang kepada amanat ketuhanan yang Maha Esa Tauhid ini. Marilah saudara-saudara, kita tutup sebagaimana sunnah Rasulullah SAW dengan berdoa. Karena di hari Jumat ada hari-hari, ada saat-saat mustajabnya doa. Dan nanti, ini bukan yang terakhir. Dari hadis yang insya Allah sahih nanti, asar sampai maghrib juga ada kesempatan untuk itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan semua ego kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikin Nas, Ya Malikul Mulk, Ya Azizil Ghani, Ya Malikul Samawati wal Ard, Rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma fir lil muslimina wa muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin, kaum beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah, dan permudahlah kami semua kaum beriman pada saat hari perhitungan yang pasti terjadi nanti, ya Allah. Allahumma ansurhum mujahidin wal muslimin fi Filistin. Berikanlah kemenangan bagi kaum pejuang agama dan kaum beriman, kaum muslim di Filistin. Fi Filistin, ya Allah. Fi Suriah, fi Lebanon, fi Yordan, fi Rohingya, fi Suriah, fi Iraq, fi Yaman, fi Filipina, fi dunia, fi Indonesia Raya, ya Allah. Ya Allah, saksikanlah kami di terik matahari ini datang ke rumah-Mu Baitullah untuk mengharapkan ridho-Mu. Kami miskin semuanya, ya Allah. Kami fakir. Kami tidak mempunyai apapun kecuali yang telah Engkau ciptakan, kecuali yang Engkau tentukan bagi kami. Maka kami menyerahkan diri kami kepadamu, ya Allah, yang sedang sakit, yang sedang berhutang, yang sedang ingin naik pangkat, yang sedang ingin lebih berbakti kepada orang tuanya, yang ingin berdakwah, ingin naik umrah, ingin haji, ingin semuanya, ya Allah, lebih baik mengurusi anaknya, istrinya, semuanya, ya Allah, yang ingin lebih benar, ingin husnul khatimah, ya Allah, semua yang berkumpul di Baitullah-Mu, ya Allah, yang tidak ada nyawa lain kecuali yang kami miliki, sedangkan Engkau mempunyai miliaran nyawa yang Engkau ciptakan, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwak. Berikanlah kepada kami yang halal-halal saja, ya Allah, jangan yang haram, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa besar dan kebangkrutan dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.